Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tatkala Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bahwasannya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang aku lihat kesemuanya itu sujud kepadaku. An hadhil qissati lam tahfur bibalika wa lam taqra sam'aka qattu." Mengenai cerita ini yang tidak pernah terlintas di hatimu sedikit pun dan tidak pernah kamu dengar sama sekali sebelumnya. Iz qala Yusufu mangsubun biqala ya bunayya ay qala Yaqubu ya bunayya waqta qauli Yusuf lahu kaita wa kaita. Lafaz Yusufu selain dibaca rofa' menjadi fa'il, bisa juga dibaca nasab sebagai maf'ul bih dari lafaz qala. Takdirannya itu seakan-akan yang berkata Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anak kecilku, yang mana dalam kitab Mafatihul Ghaib terangkan bahwasanya panggilan tersebut merupakan panggilan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Panggilan tersebut diucapkan tatkala Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu begini, mimpinya itu begitu kepadanya. Au badalun min ahsanil qasasi badalul istimalin. Atau lafaz tersebut menjadi badal istimal dari lafaz ahsanil qasas yang terdapat di ayat sebelumnya. Li abihi Yaquba ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihimus salatu wassalamu. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Berkata apa? Ya abadi inni ra'aitu fi manamin nahari ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina. Wahai ayahku, bahwasannya aku telah bermimpi di tidur siangku melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang aku lihat kesemuanya itu sujud kepadaku. Dalam kitab Tafsir Sawi jelaskan bahwasannya mimpinya itu tidak terjadi di siang hari, melainkan terjadi di malam hari, tepatnya pada malam Jumat, pada malam Lailatul Qadar. 11 bintang itu disimbolkan sebagai saudara-saudaranya. Matahari itu disimbolkan sebagai ibu kandungnya, ada juga yang mengatakan sebagai ibu tirinya. Sedangkan bulan itu disimbolkan sebagai ayahnya. Yang mana kelak suatu saat nanti kesemuanya itu akan tunduk kepada Nabi Yusuf dalam bentuk penghormatan kepadanya. Qala Wahbun ra'a Yusuf alaihi salamu wa huwa ibnu sab'i sinina anna ihda asyrata asan tiwalan kanat markuzatan fil ardi kahayatid dairati. Imam Wahab bin Munabbih berkata, Nabi Yusuf alaihissalam ketika berusia 7 tahun, beliau bermimpi melihat 11 tongkat yang panjang yang menancap di atas tanah membentuk sebuah lingkaran. Wa iza ason sogirotan wasabat alaiha hatta tal'atha. Dan tiba-tiba datang tongkat yang kecil yang melompat ke atasnya hingga menelannya. Fadzakara dzalika li abihi, kemudian beliau ceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Faqala iyyaka an tazkura hadzal ikhwatika. Lalu ayahnya berkata, jangan sekali-kali kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Summa ra'a wa huwa ibnu snatai asyata asyamsa wal qamara wal kawakiba tasjudu lahu. Kemudian ketika Nabi Yusuf itu berusia 12 tahun, beliau bermimpi melihat matahari, bulan dan bintang yang sujud kepadanya. Faqassaha ala abihi, kemudian lagi-lagi beliau ceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Faqala la tazkurha lahum fayabghu lakal qawaila. Lalu ayahnya berkata, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena nanti saudara-saudaramu akan mencelakakan dirimu. Ruwiya an Jabirin radhiyallahu anhu anna Yahudiyan ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu akhbirni anin nujumil lati ra'ahunna Yusuf alaihi salamu. Fasakata Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanazala Jibrilu alaihi salamu fa akhbarahu bidzalika. Diriwayatkan dari Imam Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang Yahudi yang datang menemui Rasulullah. Lalu beliau berkata, wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku mengenai bintang-bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi terdiam. Lalu malaikat Jibril turun dan menceritakan kisah itu kepada Nabi.
Faqala sallallahu alaihi wasallam lil yahudiyyi, "Idza akhbartuka bidzalika hal tuslimu?" Kemudian Nabi berkata kepada Yahudi, "Tatkala aku menceritakan kisah ini kepadamu, apakah kamu akan masuk Islam?" Faqala, "Na'am." Lalu Yahudi berkata, "Iya Nabi, kami akan masuk Islam." Qala jaryanu wattariqu waziyalu wa qabisun wa amudani wal faliqu wal musbahu wadduruhu wal farqu wa wassabun wa zulkatifaini. Nabi berkata, nama-nama bintang tersebut adalah Jariyan, At-Tariq, Az-Ziyal, Qabis, Amudani, Al-Faliq, Al-Musbah, Ad-Duruh, Al-Fargu, Wassab, dan Zulkatifaini. Ra'aha Yusuf alaihi salamu wasyamsu wal qamaru nazalna minas sama'i wa sajadna lahu. Yang mana Nabi Yusuf melihat kesemuanya itu, beliau juga melihat matahari dan bulan yang turun dari langit dan sujud kepadanya. Faqala al-yahudiyyu i wallahi innaha la asma'uha. Lalu Yahudi berkata, "Iya, demi Allah bahwasanya sungguh itu adalah nama-namanya." Dalam tafsir ayat ini, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya mimpi yang dialami Nabi Yusuf ini merupakan tanda awal kenabian. Dan hal ini juga sebagai bukti bentuk perhatian Allah kepada hamba yang dipilih olehnya. Selain itu, kisah ini mengajarkan sebuah adab atau tata krama, yakni adab seorang anak kecil yang dengan polosnya menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Hal ini menunjukkan adanya sifat kejujuran, adanya sifat keterbukaan, dan adanya sifat kepercayaan terhadap nasihat orang tua. Imam Nawawi Al-Bantani juga menjadikan kisah ini sebagai pelajaran moral, agar seorang mukmin tidak terjebak dalam rasa iri hati sebagaimana saudara-saudara Yusuf, melainkan meneladani sikap tawakal dan kesabaran Nabi Yusuf hingga Allah meninggikan derajatnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.